Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Berliana Damarani, NIM 165. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum ekonomi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Hukum perusahaan, pelaku bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, perorangan. Yang kedua, perkumpulan. Nah, perkumpulan ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, bukan badan hukum. Apa saja bukan badan hukum? Ada persekutuan perdata, persekutuan firma, dan CV. Dan yang kedua, ada badan hukum. Kalau badan hukum itu ada 4. Yang pertama, PT. Yang kedua, perusahaan perseorangan. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, yayasan. Firma pasal 16-35 BW menjelaskan berdirinya dengan akta notaris yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri di daerah hukum di mana firma berdomisili dan harus diumumkan dalam Lembaga Berita Negara Republik Indonesia. Apa tujuan pendaftaran dan pengumuman akte? Agar pihak ketiga dan mengadakan hukum dengan firma dapat mengetahui secara dengan siapa harus bekerja sama. Di sini ada ciri-ciri firma. Ciri-ciri firma ini sendiri ada 4. Yang pertama, menjalankan perusahaan. Yang kedua, dengan nama bersama. Yang ketiga, ada tanggungan renteng. Yang keempat, masing-masing sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga. Unsur-unsur firma. Unsur-unsur firma yang pertama, menjalankan perusahaan. Yang kedua, dengan nama bersama. Yang ketiga, pertanggungjawaban sekutu firma yang bersifat pribadi, keseluruhan terhadap segala perikat firma. CV, perseroan komuniter. Di sini suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, bertanggung jawab dengan penuh kekayaan pribadinya. Macam-macam CV. Macam-macam CV di sini ada CV diam-diam. Apa CV diam-diam? CV yang belum menyatakan dirinya kepada pihak ketiga dengan sebagai persekutuan komuniter. Nah, yang kedua ada CV terang-terangan. CV terang-terangan yaitu CV yang sudah menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Nah, yang terakhir ada CV dengan saham. CV dengan saham yaitu terang-terangan yang modalnya dari saham. Di sini juga ada unsur-unsur dalam PT. Apa saja unsur-unsur dalam PT? Yang pertama, badan hukum. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, didirikan berdasarkan perjanjian. Yang keempat, memenuhi syarat undang-undang. Macam-macam PT. Macam-macam PT yaitu ada PT tertutup, ada PT terbuka, ada PT umum, dan ada PT perseorangan. Prosedur pendirian. Prosedur pendirian ada beberapa macam. Yang pertama, pembuatan perjanjian tertulis. Yang kedua, membuat akte pendirian di depan notaris. Yang ketiga, pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat, pendaftaran perseorangan. Yang kelima, pengumuman dalam tambahan berita negara. Di sini ada juga koperasi. Apa itu koperasi? Pengertian koperasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Tata cara pendirian koperasi. Yang pertama, rapat pembentukan minimal 20 calon anggota. Yang kedua, permohonan pengesahan melampirkan yang pertama, berita acara pembentukan, yang kedua, akte pendirian, yang ketiga, anggaran dasar. Yayasan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yayasan. Yayasan diatur dengan UU Nomor 28 Tahun 2004. Badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan untuk mencapai keinginan tertentu di bidang sosial, agama, kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Organ yayasan. Organ yayasan yaitu ada pembina, ada pengurus, ada sekretaris, dan ada bendahara. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.